Pendeta Erdan berdiri di hadapan altar gereja, melihat sekeliling dengan penuh perhatian. Malam itu kota Los Angeles sedang diguncang oleh kebakaran api yang besar. Asap hitam tebal menyelimuti langit, dan di kejauhan gemuruh petir terdengar menggema. Kebakaran yang melanda kota itu tidak dapat dihentikan dengan sangat cepat dan banyak bangunan yang terbakar habis. Namun gereja yang dipimpinnya masih berdiri kokoh meskipun api sudah mendekat. Keheningan di dalam gereja seperti menyelimuti segala kegelisahan yang terjadi di luar. Jemaat yang datang untuk berdoa terdiam, kusuk mendengar ceramah yang dibawakan oleh pendeta Erdan. Suasana yang biasa menjadi semakin khidmat ketika angin kencang mulai masuk dari celah-celah dinding gereja. Namun saat api mulai mendekat lebih dekat, seluruh jemaat diminta untuk keluar. Pendeta Erdan, meski hati dan pikirannya dipenuhi kekhawatiran, berusaha tetap tegar. Sebelum keluar dari gereja, seorang temannya yang merupakan seorang imam muslim yang pernah ia temui beberapa tahun lalu menyerahkan sebuah Al-Quran yang tampak sudah usang. Teman itu berkata, "Pendirianmu yang kokoh mungkin akan diuji suatu saat nanti, dan Al-Quran ini akan membantu kamu menemukan jawaban atas segala kebingungannya." Erdan hanya mengangguk. Meski perasaan aneh menyelimuti dirinya, ia tahu bahwa pada masa itu persahabatan antara agama-agama berbeda kadang-kadang dianggap tabu. Tetapi saat itu ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkan mereka. Kebakaran semakin membesar, dan pendeta Erdan merasa api hampir melahap gereja itu. Dengan cepat, ia membawa Al-Quran pemberian temannya dan melarikan diri bersama para jemaat. Mereka berlari menjauh, tetapi ketika mereka melewati sebuah jalan sempit, Erdan terjatuh dan kehilangan kesadaran. Seketika ia terbenam dalam kegelapan yang dalam, dan dalam keadaan itulah ia merasa seperti melayang dalam dunia yang tidak nyata. Ia terbangun bukan di dunia yang ia kenal, tetapi dalam sebuah ruang yang terang benderang. Di hadapannya seorang pria berjubah putih, berdiri dengan penuh wibawa. Wajah pria itu bersinar, dan tatapan matanya menyiratkan kedamaian yang dalam. "Erdan," suara pria itu terdengar jelas di telinganya, meski tidak diucapkan dengan kata-kata. "Aku tahu kamu ragu. Kamu bertanya-tanya tentang kebenaran, tentang apa yang selama ini kamu percayai. Tetapi kamu harus tahu bahwa kebenaran itu ada di luar pemahaman manusia biasa." Pendeta Erdan merasa tergetar. "Siapa kamu? Apa yang terjadi padaku?" Pria berjubah itu menjawab dengan lembut, "Aku adalah utusan Allah. Kamu berada dalam perjalanan yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Apa yang kamu bawa itu adalah petunjuk, sesuatu yang dapat membimbingmu." Erdan menatap Al-Quran di tangannya. Ia merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Sebuah perasaan yang begitu kuat, seolah-olah seluruh hidupnya telah dipersiapkan untuk momen ini. Al-Quran adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Lanjut pria berjubah itu, "Apa yang kamu pelajari di gereja hanya sebagian kecil dari kebenaran. Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan dalam Al-Quran terdapat kebenaran yang lebih besar, yang melampaui segala pemahaman manusia. Bacalah dengan hati yang terbuka." Erdan menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-kata tersebut. Ia merasa hatinya mulai terbuka, seolah ada sebuah kunci yang membuka gerbang ke pemahaman baru. Sesungguhnya, Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Lanjut pria itu, Dia menciptakan segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan, dan Al-Quran adalah wahyu yang membawa petunjuk hidup kepada umat manusia. Jangan hanya percaya pada apa yang diajarkan oleh manusia. Carilah kebenaran melalui wahyu yang diturunkan. Erdan memegang Al-Quran itu dengan erat. Hatinya dipenuhi kebingungan. Namun dalam kebingungannya, ia merasakan kehangatan yang luar biasa, seolah tangan Tuhan sedang memeluknya. Ia menutup matanya dan dalam sekejap, seluruh ajaran dalam Al-Quran seperti mengalir dalam pikirannya. Ayat-ayat yang sebelumnya asing, kini terasa begitu familiar, begitu penuh dengan makna. "Tuhan," bisiknya, "aku merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang." Pria berjubah itu tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang lebih besar daripada mengetahui kebenaran tentang Tuhan. Jika hatimu terbuka, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu akan memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk kembali kepada Allah." Saat itu sebuah suara keras terdengar, memecah keheningan.
Pendeta Erdan merasa tubuhnya kembali terhuyung di dunia nyata. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya kembali berada di jalan yang sama, jauh dari api yang membakar Los Angeles. Jemaatnya sedang berusaha membangunkannya, dan mereka melihat ke arah Erdan dengan kekhawatiran yang mendalam. Namun ada sesuatu yang berbeda. Pendeta Erdan merasa seolah ada cahaya yang mengalir di dalam dirinya. Dengan keyakinan baru, ia bangkit memegang Al-Quran dengan lebih erat. Jemaatnya menatapnya dengan kebingungan, tetapi pendeta itu hanya tersenyum penuh arti. Ia merasakan damai yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun kehidupan terus berjalan, Erdan merasakan perubahan besar dalam dirinya. Setiap malam ia membaca Al-Quran dengan tekun, dan setiap ayat-ayatnya semakin memunculkan pemahaman yang lebih dalam. Perasaan damai itu semakin menguatkan hatinya, dan ia mulai berbicara tentang apa yang telah ia temukan kepada jemaatnya. Akhirnya pendeta Erdan mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk memeluk Islam dengan keyakinan penuh bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Dalam hati ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, dan ia siap untuk menjalani hidup dengan pemahaman baru tentang Tuhan, cintanya, dan juga rahmatnya. Perubahan dalam hidup pendeta Erdan menginspirasi banyak orang. Beberapa menganggapnya sebagai peristiwa yang mengejutkan. Namun bagi Erdan, itu adalah langkah yang paling benar yang pernah ia ambil, karena ia akhirnya menyadari bahwa cinta Tuhan melampaui batasan agama, dan semua agama mengajarkan kedamaian serta kebenaran yang sama. Dan dalam pelukan Al-Quran itu, pendeta Erdan menemukan cinta yang sejati, cinta yang membawanya lebih dekat kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, gereja tempat pendeta Erdan khotbah terhancur total. Api yang menjalar dengan cepat telah menghanguskan hampir seluruh bangunan, merenggut harta benda, dan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Masyarakat di sekitar gereja berlarian, berusaha menyelamatkan diri. Namun pada saat itu pendeta Erdan tergeletak di dalam gereja yang sedang terbakar. Dan Erdan merasa tubuhnya seperti terlempar ke dalam kegelapan yang luas. Saat ia membuka matanya, yang ia lihat justru tidak seperti yang ia bayangkan. Meski api membakar seluruh gereja, tubuhnya sama sekali tidak tersentuh oleh api. Bahkan ia tidak merasakan sedikit pun kepanasan. Ia merasa seperti terlindungi oleh kekuatan yang lebih besar. Dan dalam sekejap pandangannya menangkap pemandangan yang menakjubkan. Gereja yang dibangunnya dengan penuh cinta dan kerja keras kini menjadi tumpukan abu. Namun ia tetap berdiri dengan selamat, tidak terluka sedikit pun. Seolah ada suatu perlindungan tak kasat mata yang menjaga dirinya. Ia tidak bisa memahami sepenuhnya, tetapi rasa kagum dan rasa syukur yang sangat mendalam mulai meresap dalam hatinya. Ia tahu bahwa kejadian ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Erdan bangkit dan berlarian keluar dari bangunan itu. Api semakin besar, namun Erdan seolah tidak terpengaruh oleh apapun. Ia akhirnya mencapai jalan dan melihat betapa banyak orang yang telah mengungsi, berlarian mencari tempat perlindungan. Di tempat pengungsian itu, Erdan menemukan sebagian besar jemaatnya yang selamat. Jemaatnya menatapnya dengan kebingungan, melihat pendetanya yang baru saja muncul dari reruntuhan tanpa sedikit pun bekas luka. Erdan berjalan mendekati mereka, dan mereka semua tersentak ketika melihat wajah pendetanya yang berbeda. Ada kedamaian yang terpancar dari wajahnya, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Erdan menatap jemaatnya satu persatu. Mereka adalah orang-orang yang ia kenal baik, yang selama ini ia pimpin dengan penuh kasih sayang. Namun kini ia tahu bahwa ia telah dipanggil untuk menunjukkan jalan yang lebih luas, jalan yang mengarah pada kebenaran sejati. Saudara-saudara sekalian, suara Erdan menggema penuh keyakinan. Hari ini, saya tidak lagi menjadi pendeta seperti yang kalian kenal. Saya telah menemukan kebenaran yang lebih besar, dan saya ingin kalian semua mengetahui hal yang sama. Para jemaat terdiam, menatap dengan penuh perhatian. Ada rasa penasaran yang tumbuh dalam hati mereka, melihat perubahan yang terjadi pada pendeta Erdan. Saya telah melihat bahwa hanya ada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya telah diberi petunjuk melalui Al-Quran, kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa kebenaran yang lebih besar
daripada yang selama ini saya ajarkan. Dan saya ingin kalian tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Erdan berbicara dengan penuh keyakinan. Kata-katanya datang dengan begitu alami, seolah segala yang ia pelajari selama ini telah dipersiapkan untuk momen ini. Jemaatnya mendengarkan dengan seksama. Beberapa tampak bingung, namun ada juga yang mulai merasakan kedamaian yang sama yang dirasakan Erdan. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kalian untuk menyaksikan kebenaran ini bersama saya. Tidak ada paksaan dalam agama, tetapi jika kalian ingin mengetahui kebenaran sejati, saya ingin mengajak kalian untuk menerima Islam, agama yang membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Erdan menundukkan kepala, merenung sejenak sebelum melanjutkan. Di dalam Al-Quran saya menemukan jawaban atas segala keraguan saya. Saya percaya dengan sepenuh hati bahwa ini adalah jalan yang benar. Jemaatnya yang saling memandang, ada ketidakpastian, ada kegelisahan, namun ada juga rasa harapan. Perlahan-lahan beberapa dari mereka mulai mengangguk. Mereka melihat bagaimana Erdan, yang mereka kenal sebagai seorang pendeta yang penuh kasih, kini berbicara dengan semangat yang berbeda, seolah ada cahaya baru yang menyinari hatinya. Akhirnya setelah beberapa saat, satu persatu dari jemaatnya mulai mendekat. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, mereka mengangkat tangan mereka dan mengikuti Erdan dalam mengucapkan kalimat syahadat, menyatakan keislaman mereka. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ujar Erdan dengan suara yang penuh keyakinan, diikuti oleh jemaatnya. Ratusan orang yang hadir di tempat pengungsian itu, yang sebelumnya terperangah, kini mulai merasakan kedamaian yang aneh. Mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kata-kata yang mereka ucapkan. Sebuah perubahan yang menggetarkan hati mereka. Mereka telah menerima petunjuk yang diberikan Allah, seperti yang dirasakan Erdan. Dan pada hari itu di tengah-tengah pengungsian yang penuh dengan penderitaan akibat kebakaran yang menghanguskan Los Angeles, sebuah cahaya baru muncul, sebuah cahaya yang membawa harapan dan kedamaian yang bukan hanya datang dari pemahaman pribadi pendeta Erdan, tetapi juga dari kerendahan hati para jemaatnya untuk menerima kebenaran baru. Pendeta Erdan yang kini telah menjadi seorang muslim merasa hatinya begitu penuh dengan ketenangan. Ia tahu bahwa langkah ini adalah yang benar. Ia juga tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa banyak orang menuju kedamaian sejati yang ia temukan dalam Islam. Hari itu, gereja yang terbakar menjadi simbol penghancuran dan juga pembaruan. Sebuah kisah yang tidak hanya mengubah hidup pendeta Erdan, tetapi juga mengubah hidup banyak orang yang ia pimpin, membawa mereka pada cahaya yang lebih terang, menuju jalan yang penuh rahmat dan kebenaran. Setelah peristiwa besar yang mengubah hidupnya, pendeta Erdan merasa bahwa perjalanan spiritualnya belum berakhir. Meski gereja tempat ia melayani telah terbakar, ia tidak merasa putus asa. Sebaliknya, ia melihat kebakaran itu sebagai kesempatan baru, sebuah titik balik untuk mewujudkan sesuatu yang lebih besar. Erdan menyadari bahwa apa yang ia alami bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang komunitas yang telah ia pimpin. Gereja yang terbakar itu bukan sekedar bangunan, melainkan simbol dari perjalanan iman mereka. Sekarang, ia ingin menggantikan gereja itu dengan sesuatu yang lebih bermakna, yaitu sebuah masjid. Tempat yang tidak hanya menjadi simbol perubahan hidupnya, tetapi juga menjadi tempat bagi banyak orang untuk menemukan kedamaian yang sama seperti yang ia temukan. Namun, mengubah gereja yang terbakar menjadi masjid bukanlah hal yang mudah. Banyak yang skeptis terhadap idenya, terutama mereka yang tidak sepenuhnya memahami alasan di balik niatnya. Namun Erdan tahu bahwa ini adalah panggilan hidupnya. Ia merasa bahwa langkah ini adalah cara untuk membangun kedamaian dan persatuan di tengah-tengah perbedaan. Beberapa minggu setelah kebakaran, Erdan mulai mengumpulkan orang-orang yang sebelumnya menjadi jemaatnya. Ia mengajak mereka untuk datang dan melihat tempat yang dulu menjadi saksi bisu perjuangan mereka bersama-sama. Walaupun sebagian dari mereka masih merasa bingung dan terkejut dengan perubahan besar yang telah terjadi, banyak pula yang merasa ingin ikut serta dalam perjalanan baru ini. Satu persatu mereka mulai datang ke lokasi gereja yang sudah hancur. Tempat itu kini dipenuhi puing-puing, sisa-sisa pembakaran dan juga abu. Namun meskipun keadaan tempat itu tampak suram,
Erdan melihat sesuatu yang berbeda. Di balik kerusakan itu, ia merasakan potensi besar, potensi untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang akan menjadi simbol perubahan yang lebih besar. Dalam beberapa bulan berikutnya, kerja keras dimulai. Para pekerja datang untuk membersihkan puing-puing gereja yang terbakar, mempersiapkan tempat itu untuk dijadikan masjid. Proses ini tidak mudah, mengingat banyaknya kerusakan yang harus diperbaiki. Namun semangat Erdan dan para pendukungnya begitu besar, dan mereka bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa tempat itu akan menjadi rumah ibadah yang indah dan penuh berkah. Di tengah-tengah proses pembangunan itu, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Beberapa orang masih meragukan keputusan Erdan, dan ada yang bertanyakan mengapa ia memilih untuk mengubah gereja menjadi masjid daripada membangun gereja yang baru. Namun Erdan tetap teguh pada keyakinannya. Ia tahu bahwa perubahan ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya dan bahwa setiap langkah yang dia ambil adalah bagian dari takdir Tuhan yang harus diterima dengan ikhlas. Dengan perasaan haru, Erdan mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas petunjuk-Mu. Semoga tempat ini menjadi rumah-Mu yang penuh berkah, tempat bagi setiap jiwa yang mencari kedamaian, tempat yang membawa cinta dan kebersamaan bagi semua orang, tidak hanya bagi mereka yang mengikuti-Mu, tetapi juga bagi mereka yang mencari cahaya-Mu." Pada suatu hari ketika bangunan masjid mulai terlihat bentuknya, Erdan berdiri di depan masjid itu dan mengingat kembali semua kenangan yang ada di gereja yang dulu. Ia teringat betapa banyak orang yang telah datang dan juga pergi, bagaimana mereka berbagi suka dan duka bersama. Ia juga teringat bagaimana temannya yang merupakan imam muslim pernah memberikan Al-Quran kepadanya, sebuah hadiah yang tak ternilai yang telah membuka jalan baru dalam hidupnya.